Halo Sobat Jejak Misteri. Bayangkan sebuah ruangan hijau pucat yang dinginnya seperti menusuk tulang. Lampu neon bergetar pelan, memantulkan kilau ke permukaan meja baja yang panjang. Di atasnya ada 3 gundukan daging cincang, merah kusam, lembab, seperti baru keluar dari mesin penggiling. Di sisi kiri, seorang lelaki berkaos gelap berdiri kaku di depan alat giling yang masih basah. Di sisi kanan, 2 petugas berhazmat putih menunduk, sarung tangan gemetar halus saat meraih sampel. Di belakang meja, barisan polisi berseragam menatap tanpa kata, wajah mereka tegang, dagu terkatup. Waktu seakan berhenti di ruangan itu. Udara menebal oleh bau anyir yang tak wajar. Dan ketika jarum jam dinding melewati angka 2, keputusan kecil di laboratorium ini akan memoyak perut kenyang sebuah kota yang selama ini percaya pada semangkuk bakso hangat. Inilah awal dari cerita panjang yang akan membuka lapisan demi lapisan rahasia. Warung yang selama ini dianggap penyelamat lapar, mendadak menjadi pintu yang mengantar kita pada ruang gelap yang tak seorang pun ingin memasukinya. Tetapi kita harus masuk. Bukan karena suka, melainkan karena kebenaran tidak berjalan sendiri. Kebenaran selalu membutuhkan langkah yang berani, meski kaki gemetar. Malam di laboratorium itu belum selesai berbicara. Dan kota ini belum siap, namun tidak punya pilihan selain mendengar. Sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita penuh darah dan intrik ini, tekan tombol like sebagai bentuk dukunganmu. Dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata mengerikan lainnya di channel ini. Sebuah rumah sederhana dengan cat dinding mengelupas, berjejer di pinggiran kota. Dari luar tampak biasa, namun di balik pagar besi berkarat itu, berdiri sebuah pabrik kecil dengan atap seng rendah. Pintu besi selalu tertutup rapat, hanya terbuka sebentar ketika mobil bak masuk atau keluar membawa muatan. Di siang hari, tempat ini sunyi, hanya suara ayam tetangga yang sesekali terdengar. Tetapi di malam hari, mesin penggiling berdengung panjang, seperti jantung yang berdenyut tanpa henti. Rumah itu milik keluarga Marta. Sebuah keluarga yang dikenal ramah, tetapi juga tertutup. Pak Marta dan istrinya, Bu Ratna, jarang terlihat bergaul dengan tetangga. Mereka jarang hadir dalam acara warga, jarang ikut rapat RT, dan hampir tidak pernah tampak di pasar kecuali ketika mengantar daging ke warung bakso mereka. Orang mengenalnya sebagai keluarga pekerja keras, yang hidup dari usaha turun-temurun. Namun tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu besi gudang mereka. Anak sulungnya, Joko, sering terlihat membantu di warung. Wajahnya serius, jarang tersenyum, dan selalu menunduk saat berpapasan dengan orang lain. Beberapa tetangga menganggapnya pendiam, sebagian lagi menilai ia menyimpan sesuatu. Yang lebih muda, Sari, jarang terlihat sama sekali. Konon ia sering sakit-sakitan dan memilih tinggal di dalam rumah. Rumah itu seolah membentuk tembok tak kasat mata, menahan siapapun untuk tahu lebih dalam. Pabrik kecil di belakang rumah seharusnya hanya berfungsi sebagai tempat produksi bakso. Namun laporan dari beberapa warga mulai mencurigakan. Seorang kurir pernah bercerita, ia mengantar karung beras ke rumah itu pada tengah malam. Anehnya, saat ia menunggu di halaman, ia mendengar suara seperti kayu patah yang keras, diikuti hentakan benda berat ke lantai. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri, tapi ia memilih diam karena tak ingin ikut campur. Kecurigaan semakin menguat ketika seorang tetangga melihat Pak Marta membuang cairan berwarna gelap ke selokan belakang rumah. Bau cairan itu menyengat, menusuk hidung, dan sulit dihapus dari ingatan. Beberapa ekor kucing yang biasa berkeliaran di gang ditemukan mati, tubuhnya kaku, bulunya basah dengan noda merah gelap. Warga mulai berbisik-bisik, namun tak ada yang berani menuduh terang-terangan. Di sisi lain, warung bakso mereka tetap ramai. Orang-orang dari luar kota bahkan rela datang hanya untuk mencicipi. Rasanya gurih, teksturnya kenyal, dan kuahnya berbeda dari warung lain. Semakin ramai pelanggan, semakin besar pula keuntungan. Pak Marta semakin sering terlihat dengan pakaian rapi, memakai jam tangan baru, dan sesekali mengganti motor. Warung yang sederhana berubah menjadi sumber kekayaan. Namun, ada hal yang tidak sejalan.
Pemasok daging utama mengeluh karena keluarga Marta hanya memesan sedikit daging sapi. Padahal, jumlah mangkuk bakso yang terjual setiap hari tidak mungkin bisa dipenuhi dengan stok sekecil itu. Ketika ia menanyakan, Pak Marta hanya tersenyum dan berkata singkat, "Ada stok sendiri." Kalimat itu samar, tapi cukup untuk memicu tanda tanya. Beberapa bulan sebelum penggerebekan, laporan orang hilang di kota kecil itu meningkat. Seorang pedagang sayur tidak pernah kembali setelah berangkat subuh. Seorang pemuda pengangguran yang dikenal suka nongkrong di pinggir jalan tiba-tiba lenyap. Seorang anak jalanan yang biasa tidur di dekat pasar juga tak pernah terlihat lagi. Polisi awalnya menganggap mereka pergi merantau atau tersesat dalam kehidupan keras kota. Namun jumlahnya terlalu banyak untuk diabaikan. Adi, penyidik muda yang ditugaskan mengawasi kasus ini, mulai merangkai benang merah. Ia menyusun peta kecil di mejanya. Lingkaran merah menandai nama-nama korban hilang, garis hitam menghubungkan lokasi terakhir mereka terlihat. Semakin banyak titik, semakin dekat garis itu dengan rumah keluarga Marta. Pada suatu malam, Adi memutuskan untuk mengamati langsung dari jarak dekat. Ia bersembunyi di balik tembok rumah tetangga, mengawasi gudang pabrik bakso yang sepi dari luar. Tepat pukul 11 malam, lampu gudang menyala. Pintu besi terbuka perlahan, dan bayangan lelaki dengan karung besar di bahu melintas cepat. Ia masuk ke dalam, lalu suara mesin penggiling mulai meraung. Suara itu panjang, dalam, seperti sedang mengunyah sesuatu yang lebih keras daripada sekadar daging. Adi merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia meraih ponsel, menyalakan rekaman suara. Tak ada yang terlihat jelas malam itu, hanya cahaya samar dan suara mesin. Tetapi rekaman itu akan menjadi langkah pertama menuju bukti yang lebih besar. Keesokan harinya, ia kembali menyamar ke warung. Kali ini, ia duduk di pojok, memperhatikan dengan saksama adonan bakso yang diambil dari wadah plastik besar. Ia mencatat warna, tekstur, dan aroma. Di matanya, ada sesuatu yang berbeda. Adonan itu terlalu lembab, terlalu halus, dan ada warna samar yang bukan merah sapi biasa. Semakin lama Adi menyelidiki, semakin jelas bahwa keluarga Marta menyimpan sesuatu yang gelap. Bisnis keluarga yang selama ini dianggap wajar ternyata menyembunyikan misteri. Misteri yang tak hanya berkaitan dengan uang, tetapi juga nyawa manusia. Dan ketika kecurigaan ini mulai terbuka, satu demi satu rahasia akan menyeruak, membawa cerita ini semakin jauh dari sekadar semangkuk bakso. Sebuah desa kecil di pinggiran kota yang biasanya riuh dengan suara anak-anak bermain kini terasa lebih sunyi. Di gang sempit yang biasa dipenuhi obrolan tetangga, ada ruang kosong yang tak lagi diisi oleh wajah-wajah yang dikenal. Satu demi satu orang menghilang, dan setiap kepergian itu menyisakan luka serta tanda tanya. Kisah pertama datang dari seorang pedagang sayur bernama Buminah. Setiap hari ia berangkat dini hari, membawa gerobak kayu yang penuh dengan sayuran segar. Biasanya menjelang siang ia sudah pulang, tersenyum sambil menenteng kantong berisi uang hasil jualan. Tetapi suatu pagi, Buminah tidak kembali. Suaminya menunggu hingga malam, namun gerobaknya tak pernah sampai di halaman rumah. Orang-orang berbondong mencari ke pasar, menyusuri gang, bahkan bertanya ke terminal. Hasilnya nihil. Seolah Buminah ditelan gelap tanpa jejak. Tidak lama berselang, seorang pemuda bernama Rian ikut hilang. Rian dikenal sebagai anak jalanan yang sering nongkrong di perempatan lampu merah. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, tetapi senyum cerianya membuat banyak orang sayang padanya. Pada malam terakhir ia terlihat sedang berjalan sendirian menuju arah pasar. Seorang saksi mata samar-samar melihat Rian berbicara dengan seorang lelaki yang membawa motor bak kecil. Setelah itu, ia tak pernah terlihat lagi. Warga mulai resah. Beberapa berusaha mengaitkan hilangnya orang-orang ini dengan perampokan, penculikan, atau bahkan ulah makhluk gaib.
Tetapi semakin banyak korban, semakin besar rasa curiga bahwa ini bukan kebetulan. Jumlahnya bertambah hingga 5 orang hanya dalam waktu 3 bulan. Seorang pengamen tua, seorang kuli pasar, seorang anak remaja yang gemar membantu di musola. Mereka semua lenyap tanpa kabar. Pada suatu malam, seorang ibu rumah tangga mendengar teriakan samar dari arah gudang di belakang rumah keluarga Marta. Suara itu lirih, seperti seseorang memohon pertolongan, lalu terputus oleh raungan mesin. Ia bercerita pada suaminya, tetapi sang suami hanya menggeleng, takut menuduh tanpa bukti. Desas-desus itu akhirnya menyebar di warung kopi, menjadi obrolan bisik-bisik yang menakutkan. Kecurigaan semakin nyata ketika seorang anak kecil menemukan sandal yang penuh noda merah di pinggir kali dekat gudang. Sandal itu dikenali sebagai milik Rian. Polisi yang mendapat laporan mengambil sandal itu sebagai barang bukti, tetapi tanpa tubuh, kasus ini hanya dianggap misteri hilang biasa. Adi, penyidik muda yang sejak awal mengikuti jejak kasus ini, mulai merasa tekanan. Ia mendatangi keluarga korban satu persatu. Air mata yang jatuh, suara tangis yang tertahan, dan wajah-wajah pasrah itu semakin meneguhkan hatinya. Ia tahu ada yang salah. Terlalu banyak kebetulan. Terlalu banyak kehilangan yang mengarah ke satu tempat. Suatu malam Adi duduk di kamar kecilnya, menempelkan foto-foto korban di dinding dengan jarum dan benang merah. Titik-titik itu membentuk pola yang menuntunnya ke satu titik pusat, rumah keluarga Marta. Pabrik kecil dengan pintu besi itu menjadi titik hitam dalam lingkaran merah. Dan di saat desa mulai terbiasa hidup dalam ketakutan, Pak Marta tetap berdiri di balik panci besar warungnya, tersenyum ramah kepada pelanggan. Tangannya lincah meracik, menyendok bakso, dan berkata dengan suara yang hangat, "Silakan, selamat makan." Tak seorang pun yang menyangka bahwa senyum itu menyembunyikan sesuatu yang kelam. Namun bagi Adi, potongan-potongan kecil misteri ini mulai membentuk gambaran yang lebih besar. Dan ia tahu, langkah selanjutnya akan membawanya lebih dekat pada rahasia yang selama ini tertutup rapat di balik dinding pabrik kecil itu. Tengah malam di sebuah gang sempit. Udara yang biasanya hanya berisi aroma kayu bakar dan minyak goreng mendadak dipenuhi bau menyengat yang menusuk hidung. Bukan bau sapi busuk, bukan pula bau kambing basi. Baunya lebih manis, lebih pekat, dan membuat perut mual. Dari arah gudang kecil di belakang rumah keluarga Marta, asap tipis keluar dari celah genteng seng. Mesin penggiling meraung panjang, seakan sedang melumat sesuatu yang lebih dari sekadar daging. Tetangga yang tinggal 2 rumah dari gudang terbangun oleh suara itu. Ia mencoba menutup jendela rapat, menyelimuti anaknya yang menangis karena mual, bahkan mengolesi minyak kayu putih di hidung untuk menahan bau. Tetapi aroma itu merayap menembus semua celah, seperti kabut hitam yang tidak bisa diusir. Semakin lama, warga sekitar semakin terbiasa dengan malam-malam seperti itu. Mereka menamai bau itu dengan sebutan samar, bau dari rumah Marta. Tak ada yang berani menegur langsung. Beberapa kali ada yang bertanya, dan jawaban Pak Marta selalu sama. Daging sapi impor memang baunya begini, belum terbiasa saja. Jawabannya sederhana, tetapi tak menenangkan. Adi, penyidik muda yang sudah menaruh curiga sejak lama, mulai memperhatikan pola. Ia mencatat jam munculnya bau itu. Selalu terjadi antara pukul 11 malam hingga 2 dini hari. Dan selalu diiringi suara mesin. Ia berdiri di ujung gang, menatap lampu gudang yang samar berkelip, sambil menyalakan perekam suara di ponselnya. Suatu malam, Adi memberanikan diri mendekat. Ia berjongkok di balik pagar seng tetangga yang berkarat. Dari celah papan, ia bisa melihat pintu gudang sedikit terbuka. Ada bayangan bergerak di dalam. Suara logam beradu, lalu tubuh besar seseorang mengangkat karung ke atas meja baja. Karung itu basah di bagian bawah, meneteskan cairan merah gelap ke lantai. Adi menahan napas. Di dalam gudang, lelaki itu membuka karung, mengeluarkan potongan besar yang dilempar ke mesin giling. Mesin menderu keras, bau aneh langsung menyeruak keluar. Adi menahan diri agar tidak muntah. Ia tahu,
yang sedang digiling bukan sekadar daging sapi. Tetangga yang lain juga menyaksikan hal serupa. Seorang remaja yang pulang larut malam dari ronda melihat truk bak terbuka berhenti di depan gudang. Dua lelaki menurunkan karung-karung besar ke dalam. Anehnya, tidak ada tanda stempel pemasok daging resmi. Karung itu polos, hanya diikat dengan tali rafia. Remaja itu bercerita pada ayahnya, tetapi sang ayah melarangnya mengulang cerita di depan orang lain. Urusan orang besar, jangan ikut campur, katanya dengan suara lirih. Bau itu semakin lama semakin sulit diabaikan. Beberapa warga melapor ke kelurahan, bahkan ada yang berani menulis pengaduan ke polisi. Tetapi tanpa bukti jelas, laporan itu hanya menumpuk di meja. Pihak berwenang pun beralasan, mungkin hanya limbah dapur, atau sisa pemotongan daging. Namun Adi tahu, ada yang lebih dalam dari sekadar bau. Bau itu adalah pesan. Pesan yang menjerit tanpa suara, menandakan ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Ia merasa seperti sedang berdiri di ambang pintu kebenaran, tapi kuncinya masih jauh dari genggaman. Malam demi malam, bau itu terus keluar. Semakin menusuk, semakin pekat, semakin membuat orang-orang resah. Hingga akhirnya, bau itu bukan hanya sekadar gangguan, melainkan tanda bahaya yang akan membuka jalan menuju rahasia tergelap dari pabrik bakso keluarga Marta. Sebuah warung bakso kecil di tepi jalan, kursi plastik berjejer, panci besar mengepul di atas tungku. Setiap hari, ratusan mangkuk keluar dari dapur. Antrean pembeli tidak pernah berhenti. Dari sopir angkot, mahasiswa, hingga pegawai kantor, semua rela menunggu demi semangkuk bakso yang terkenal gurih. Seolah warung ini punya daya tarik magis. Tetapi di balik ramainya pelanggan, ada kejanggalan yang membuat siapapun yang berpikir logis akan merasa heran. Pemasok daging di pasar, seorang lelaki tua bernama Pak Suryo, menyadari ada yang tidak beres. Ia sudah bertahun-tahun menjadi pemasok untuk puluhan warung. Ia hafal, satu warung dengan pembeli ramai biasanya membutuhkan puluhan kilogram daging sapi setiap hari. Namun warung bakso keluarga Marta berbeda. Meski pembeli selalu berdesakan, pesanan daging yang datang ke Pak Suryo justru sangat sedikit. Kadang hanya 5 kilogram untuk 2 atau 3 hari. Mustahil jumlah sekecil itu bisa memenuhi adonan ratusan mangkuk setiap harinya. Kecurigaan itu sempat ia utarakan kepada Pak Marta. Dengan senyum tenang, Pak Marta hanya menjawab, kami punya stok sendiri. Daging simpanan keluarga, lebih murah, lebih hemat. Jawaban itu terdengar wajar, tapi ada nada samar yang membuat Pak Suryo tidak tenang. Ia tahu tidak ada peternakan sapi di dekat rumah Pak Marta. Ia juga tahu, harga daging sedang naik, dan stok simpanan bukanlah alasan yang masuk akal. Dinas Kesehatan Kota pun sempat menaruh perhatian. Seorang petugas datang ke gudang dengan dalih inspeksi rutin. Ia meminta daftar belanja daging, nota pembelian, serta catatan stok. Yang ditunjukkan hanya beberapa lembar nota lusuh, jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang seharusnya. Pak Marta berdalih bahwa sebagian daging ia beli langsung dari pemasok kecil yang tidak memberikan nota. Alasan yang terdengar rapuh, tapi sulit dibantah tanpa bukti nyata. Tetangga mulai mengaitkan hal ini dengan hilangnya beberapa orang di desa. Ada bisik-bisik bahwa mungkin, daging tambahan yang digunakan untuk adonan bakso bukanlah daging hewan. Sebuah desas-desus yang terlalu mengerikan untuk diucapkan keras-keras, tapi cukup untuk membuat warga menatap kuah bakso mereka dengan ragu. Adi, penyidik yang mengikuti kasus ini, menyusun perhitungan rinci. Ia menghitung berapa banyak mangkuk keluar setiap hari, berapa kilogram daging dibutuhkan, lalu membandingkan dengan nota pembelian. Hasilnya jelas, ada puluhan kilogram daging yang hilang dari perhitungan setiap minggunya. Kekurangan itu harus berasal dari suatu sumber yang tersembunyi. Untuk memperkuat data, Adi meminta bantuan seorang mantan pekerja yang dulu pernah dipekerjakan di pabrik kecil keluarga Marta. Lelaki itu bercerita dengan wajah pucat, tangannya gemetar saat memegang rokok. Ia mengaku pernah melihat karung besar dibawa masuk ke gudang.
Ketika ia diminta membuka salah satu karung, isi di dalamnya membuatnya nyaris muntah. Potongan tubuh manusia bercampur dengan daging sapi. Ia menutup kembali karung itu, lalu pura-pura tidak melihat apa-apa. Sejak malam itu, ia berhenti bekerja, tetapi memilih diam karena takut. Kesaksian ini membuat bulu kuduk Adi berdiri. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar kecurigaan tentang pencatatan yang tidak rapi. Ini adalah misteri besar yang menjelaskan kenapa jumlah daging tidak pernah masuk akal. Rahasia yang disembunyikan di balik adonan kenyal yang disajikan setiap hari di meja-meja pelanggan. Dengan catatan perhitungan, nota pembelian, dan kesaksian mantan pekerja, Adi kini punya alasan lebih kuat untuk melanjutkan penyelidikan. Ia tahu, satu langkah lagi akan membawanya lebih dekat pada rahasia kelam pabrik bakso itu. Tetapi ia juga tahu, semakin dekat ia melangkah, semakin besar risiko yang harus ia hadapi. Seorang lelaki paruh baya duduk di bangku kayu di sudut ruangan. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar setiap kali mengangkat rokok ke bibir. Ia adalah mantan pekerja pabrik bakso keluarga Marta. Selama bertahun-tahun ia diam, menyimpan rahasia yang membebaninya seperti batu besar di dada. Tetapi malam itu, di hadapan penyidik muda bernama Adi, ia akhirnya membuka mulut. Suara pertamanya lirih, hampir tenggelam oleh bunyi kipas angin di ruangan. "Saya tidak bisa tidur, Nak," katanya dengan suara serak. "Setiap malam, saya mendengar suara itu lagi. Suara mesin yang menggiling, dan suara sesuatu yang bukan daging sapi." Ia mulai bercerita tentang malam ketika ia pertama kali menyadari ada yang salah. Saat itu ia baru 2 bulan bekerja. Tugasnya sederhana, mengangkat karung-karung daging dari truk bak ke gudang, lalu membantu mempersiapkan adonan. Karung-karung itu berat, basah, dan selalu berbau aneh. Awalnya ia mengira itu hanya daging sapi impor yang kurang segar. Namun suatu malam, ketika ia disuruh membuka karung, kenyataan pahit menampar wajahnya. Di dalam karung itu, bukan hanya daging merah biasa. Ia melihat potongan tubuh manusia. Ada tangan dengan jari masih lengkap, ada bagian paha yang masih menempel kulit pucat, ada potongan kecil yang jelas bukan berasal dari hewan. Bau amisnya menusuk, berbeda dari daging sapi yang biasa ia kenal. Ia menutup karung dengan cepat, keringat dingin bercucuran, dan malam itu ia hampir muntah di lantai gudang. Ia menatap Adi dengan mata yang berkaca-kaca. "Saya ingin lari saat itu juga, Nak. Tapi Pak Marta ada di belakang saya." Ia hanya tersenyum, lalu berkata, "Jangan kaget. Semua ini demi bisnis. Kalau kamu diam, kamu tetap dapat kerja dan uang. Kalau kamu ribut, ya, kamu tahu sendiri." Kata-kata itu menghantui hidupnya. Setiap kali ia mendengar suara mesin penggiling, ia teringat pada karung yang ia buka. Setiap kali ia mencium bau aneh dari gudang, ia merasakan kembali mual yang dulu hampir membunuhnya. Ia pun memilih berhenti. Ia pura-pura sakit, lalu tidak pernah kembali bekerja. Sejak itu, ia hidup dalam ketakutan, khawatir suatu hari keluarganya ikut menjadi korban. Adi mendengarkan dengan rahang mengeras. Setiap detail yang keluar dari mulut lelaki itu menjadi potongan puzzle yang semakin lengkap. Kesaksian ini membenarkan semua kecurigaan. Daging yang tidak masuk akal jumlahnya, bau aneh yang keluar tiap malam, hilangnya orang-orang di desa, semuanya mulai menyatu dalam satu garis lurus yang menunjuk pada pabrik bakso keluarga Marta. Tetapi pengakuan itu belum berhenti. Mantan pekerja itu melanjutkan dengan suara yang semakin bergetar. Ia bercerita bahwa suatu malam ia mendengar jeritan dari dalam gudang. Jeritan manusia, bukan hewan. Ia melihat dengan mata kepala sendiri, 2 lelaki mengangkat tubuh seorang pemuda yang masih hidup, setengah pingsan, dan memasukkannya ke meja baja. Ia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, karena ia memilih berlari keluar. Sejak malam itu, ia bersumpah tidak akan pernah kembali. "Saya tahu saya salah, Nak," katanya. "Saya takut. Saya pengecut.
Tapi saya tidak bisa lagi simpan semua ini sendiri. Kalau saya mati nanti, biar semua orang tahu, bakso itu bukan sekadar daging sapi. Adi terdiam lama. Kata-kata itu menusuk telinganya, seperti pisau yang menorehkan luka dalam. Ia menutup buku catatan, menatap lelaki itu, lalu berjanji dalam hati, kebenaran ini tidak boleh terkubur. Kesaksian malam itu menjadi titik balik. Penyelidikan kini punya pijakan kokoh. Tidak lagi sekadar kecurigaan, tetapi pengakuan langsung dari orang yang pernah berada di dalam pabrik rahasia itu. Satu pintu besar telah terbuka, dan di baliknya ada jalan gelap yang harus ditelusuri sampai ujung. Sebuah kota kecil yang tampak tenang di siang hari, padahal di baliknya polisi sedang menjalankan operasi rahasia. Tidak ada sirine, tidak ada mobil patroli berderet. Hanya penyidik muda bernama Adi, ditemani beberapa anggota tim reserse, yang mulai menguntai langkah demi langkah dengan penuh kehati-hatian. Setelah pengakuan mantan pekerja, kepolisian memutuskan untuk bergerak diam-diam. Mereka tidak ingin buru-buru melakukan penggerebekan. Terlalu berisiko jika bukti belum lengkap. Satu kesalahan bisa membuat semua jejak hilang. Maka strategi yang dipilih adalah pengawasan ketat, pengumpulan bukti, dan penyamaran. Adi memimpin pengawasan di sekitar warung dan pabrik kecil keluarga Marta. Ia duduk di pojok warung, berpura-pura sebagai pelanggan setia. Ia memesan bakso, menatap kuah yang bening dan bulatan daging yang tampak sempurna, namun dalam hatinya penuh dengan rasa curiga. Setiap kali ia menyuapkan bakso ke mulut, pikirannya dihantui oleh pengakuan mantan pekerja, ada manusia di dalamnya. Untuk memastikan, tim mengumpulkan sampel adonan. Caranya tidak mudah. Seorang petugas dari Dinas Kesehatan pura-pura melakukan inspeksi rutin. Dengan wajah ramah, ia meminta izin mengambil sedikit adonan dari wadah plastik besar di dapur warung. Pak Marta tidak menolak. Ia bahkan tersenyum lebar, seolah yakin bahwa tidak ada yang bisa dibuktikan. Sampel itu lalu diamankan, dibawa ke laboratorium forensik, dan diperiksa dengan metode yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Hasil awalnya membuat semua yang terlibat menahan napas. Ada indikasi kuat bahwa serat yang terkandung di dalam adonan tidak sepenuhnya berasal dari hewan. Tetapi polisi belum bisa mengumumkan apapun. Mereka butuh bukti lebih solid, bukti yang bisa berdiri di pengadilan, bukti yang bisa menyingkap seluruh jaringan. Pengawasan berlanjut ke gudang di belakang rumah keluarga Marta. Setiap malam, bau itu kembali keluar. Mesin menggiling berdengung panjang, seolah menjadi lagu rutin yang hanya dimainkan saat semua orang terlelap. Adi dan timnya bergantian berjaga di gang, mencatat jam, mengambil rekaman suara, dan memotret setiap aktivitas yang bisa mereka tangkap dari celah kecil. Pada suatu malam, mereka melihat sesuatu yang lebih jelas. Sebuah truk bak terbuka berhenti di depan rumah. Dua orang lelaki turun, mengangkat karung-karung besar ke dalam gudang. Tidak ada label pemasok resmi, tidak ada tanda stempel rumah potong hewan. Hanya karung putih polos yang diikat dengan tali rafia. Dari bawah karung, tetesan cairan merah gelap menetes ke tanah, membentuk garis yang mengalir ke selokan. Adi meraih kamera kecil, mengambil gambar secepat mungkin. Foto itu buram, tapi cukup menunjukkan karung-karung mencurigakan. Ia tahu, semakin lama mereka menunggu, semakin besar risiko korban berikutnya jatuh. Namun ia juga sadar, penggerebekan tanpa bukti kuat bisa berujung kegagalan. Selain pengawasan, tim juga menyusuri laporan orang hilang. Mereka menelusuri jejak Buminah, pedagang sayur yang tak pernah pulang. Mereka mencari Rian, pemuda jalanan yang lenyap tanpa kabar. Satu demi satu nama korban dipasang di papan penyelidikan. Garis merah menghubungkan lokasi hilangnya, dan semua garis itu berakhir di satu titik, rumah keluarga Marta. Sementara itu, di sisi lain, keluarga Marta tetap beraktivitas seperti biasa. Warung mereka penuh,
pelanggan tetap datang, dan senyum Pak Marta tidak pernah pudar. Ia bahkan tampak semakin percaya diri, seolah tahu bahwa tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tetapi Adi tidak menyerah. Ia merasa seakan sedang berdiri di ujung jurang. Satu langkah lagi akan menyingkap kebenaran. Dan langkah itu harus diambil dengan penuh keberanian. Maka diputuskanlah, dalam rapat singkat yang hanya dihadiri beberapa perwira terpilih, bahwa waktu penggerebekan sudah dekat. Mereka hanya menunggu momen yang tepat, saat gudang penuh dengan barang bukti, saat mesin masih berputar, saat kejahatan itu sedang berlangsung. Dan malam itu akan datang lebih cepat dari yang mereka kira. Malam yang sepi, udara dingin menusuk kulit, dan gang kecil di depan rumah keluarga Marta tampak seperti lorong gelap tanpa ujung. Jam di dashboard mobil patroli menunjukkan pukul 1:48. Sebagian besar warga sudah terlelap, hanya lampu-lampu jalan yang redup menemani bayangan pohon di sisi jalan. Tetapi di balik sunyi itu, ada belasan polisi yang sudah bersiap, menunggu isyarat. Adi berdiri di dekat pagar seng, wajahnya serius, kemeja hitam menempel di tubuhnya yang berkeringat meski malam terasa dingin. Di tangannya, radio komunikasi berderit pelan. Ia menatap ke arah gudang yang lampunya masih menyala. Dari dalam terdengar suara mesin berderu keras, ritmenya teratur, seperti jantung besi yang memompa keheningan malam. Pintu besi gudang sedikit terbuka. Dari celahnya tampak bayangan lelaki mengangkat karung besar ke atas meja baja. Karung itu basah di bagian bawah, meneteskan cairan merah gelap ke lantai. Tetesan itu merayap pelan ke arah pintu, meninggalkan jejak yang berkilat di bawah cahaya lampu neon. Bau anyir yang menusuk keluar, membuat beberapa polisi menutup hidung mereka dengan tangan. Adi mengangkat tangan, memberi isyarat. Detik itu juga, dua tim bergerak. Satu dari pintu depan, satu lagi dari pintu samping yang mengarah ke lorong belakang. Suara sepatu mereka menekan tanah berpasir, senyap namun tegas. Detik berikutnya, suara pintu didobrak keras, bergema di seluruh gang. Polisi! Berhenti! Teriak salah satu perwira. Suasana di dalam gudang mendadak pecah. Mesin penggiling dihentikan tergesa-gesa. Lelaki yang tadi mengangkat karung terkejut, matanya melebar. Ia mencoba lari, tapi dua polisi langsung meringkusnya, membanting tubuhnya ke lantai, memborgol tangannya dengan cepat. Di sudut ruangan, seorang lelaki lain berusaha menutupi karung dengan terpal, namun upayanya sia-sia. Polisi menarik terpal itu, membuka apa yang selama ini disembunyikan. 3 karung besar terbuka di lantai gudang. Isinya membuat semua orang yang melihat terdiam. Bukan hanya daging merah biasa. Di dalamnya ada potongan tubuh manusia, sebagian masih utuh, sebagian sudah tercincang. Ada tangan dengan jari masih lengkap, ada bagian kaki dengan kulit pucat, ada potongan yang jelas bukan dari hewan. Bau busuk bercampur dengan bau amis memenuhi udara. Seorang polisi muda yang baru pertama kali melihat pemandangan seperti itu langsung mundur, wajahnya pucat, hampir muntah. Namun Adi berdiri tegak, matanya tak beranjak dari karung-karung itu. Inilah bukti yang ia cari selama berminggu-minggu. Bukti yang akan mengguncang seluruh kota. Kamera forensik berbunyi klik-klik, merekam setiap detail. Mesin penggiling dihentikan, dibiarkan dengan sisa adonan yang masih menempel di pisau besi. Kantong plastik besar berisi bulatan bakso yang sudah jadi ditemukan di sudut gudang. Jumlahnya puluhan kilogram, siap dikirim ke warung esok pagi. Pak Marta sendiri ditemukan di dalam rumah, sedang duduk di kursi dengan wajah dingin. Ketika polisi masuk, ia tidak melawan. Ia hanya menunduk, lalu berkata dengan suara datar, "Saya hanya berusaha bertahan hidup." Kalimat itu terdengar samar, seperti bisikan dari seseorang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Penggerebekan malam itu bukan sekadar operasi biasa. Itu adalah momen di mana topeng kebaikan runtuh, digantikan wajah asli dari kejahatan yang selama ini tersembunyi di balik semangkuk bakso hangat. Warga yang terbangun mendengar keributan mulai berdatangan,
berkerumun di balik garis polisi yang dipasang tergesa-gesa. Mereka menutup mulut dengan tangan, beberapa berteriak histeris, beberapa hanya bisa berdiri terpaku. Warung bakso yang selama ini menjadi kebanggaan mereka berubah menjadi sumber mimpi buruk. Bagi Adi, malam itu adalah awal dari perjalanan yang lebih gelap. Karena bukti sudah di tangan, tetapi pertanyaan baru mulai bermunculan. Berapa banyak orang yang sudah menjadi korban? Sejak kapan semua ini berlangsung? Dan berapa banyak orang yang sudah tanpa sadar menyantap daging manusia dalam semangkuk bakso? Sebuah laboratorium dingin dengan dinding hijau pucat. Lampu neon memantulkan cahaya putih ke permukaan meja baja yang dipenuhi sampel. Di sana, karung-karung yang disita dari gudang pabrik bakso keluarga Marta kini dibuka satu persatu. Potongan tubuh manusia bercampur dengan daging merah lain. Bau busuknya menembus masker para petugas, membuat beberapa teknisi harus keluar sebentar untuk menenangkan perut mereka yang mual. Tugas ini jatuh ke tangan tim forensik yang sudah terbiasa dengan darah, tetapi kali ini berbeda. Apa yang mereka hadapi bukan hanya sekadar kasus kriminal biasa, melainkan sesuatu yang bisa mengguncang kepercayaan seluruh kota. Adi berdiri di balik kaca ruang observasi, menatap dengan wajah keras. Di tangannya, buku catatan kecil terbuka, pulpen siap menulis. Ia tahu hasil dari malam ini akan menentukan arah penyelidikan. Satu persatu sampel diuji. Potongan daging diiris tipis, ditempatkan di bawah mikroskop, lalu dibandingkan dengan data laboratorium. Warna seratnya, bentuk selnya, dan reaksi kimianya menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Sebagian daging memang berasal dari sapi, tetapi ada bagian yang jelas-jelas bukan. Garis seratnya lebih halus, sel ototnya berbeda, dan ketika direaksikan dengan larutan tertentu, muncul pola yang hanya ditemukan pada jaringan manusia. Seorang analis senior akhirnya menghela napas panjang, melepaskan kacamata, dan menatap Adi dari balik kaca. Tatapannya berat, seperti membawa beban yang tak terkatakan. Ia berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Ini, manusia." Kalimat itu menghantam ruang laboratorium seperti palu besar. Semua orang yang mendengar terdiam. Tidak ada yang berani berbicara setelahnya. Hanya bunyi alat laboratorium yang berdengung, seakan menyuarakan kenyataan pahit yang baru saja diungkap. Hasil analisis lebih lanjut menemukan bahwa potongan tubuh dalam karung-karung itu berasal dari beberapa individu berbeda. Setidaknya 5 orang. Usia mereka bervariasi, ada yang masih muda, ada yang paruh baya. Beberapa potongan bahkan menunjukkan bekas luka lama, tanda bahwa korban mungkin pernah mengalami penyiksaan sebelum akhirnya dibunuh. Lebih mengejutkan lagi, bulatan bakso yang sudah jadi, yang ditemukan siap edar di sudut gudang, juga mengandung campuran jaringan manusia. Artinya, selama ini, pelanggan warung telah tanpa sadar memakan daging sesamanya. Fakta ini membuat tim forensik terdiam lebih lama dari biasanya. Sulit dibayangkan dampak psikologis yang akan dirasakan masyarakat ketika hasil ini diumumkan. Adi mencatat setiap detail. Tangannya bergetar, tapi matanya tetap fokus. Ia tahu, bukti ini tidak bisa dipungkiri. Ini bukan lagi sekadar rumor, bukan lagi sekadar desas-desus di warung kopi. Ini adalah kenyataan hitam yang harus dihadapi. Di luar laboratorium, berita mulai menyebar. Wartawan yang mencium adanya penggerebekan mulai menghubungi sumber. Beberapa warga yang sempat melihat karung-karung dibawa keluar mulai bercerita dengan nada panik. Rumor menjalar cepat seperti api yang membakar jerami kering. Dan ketika hasil resmi diumumkan nanti, tidak ada yang akan mampu mengabaikan teror yang tersembunyi di balik semangkuk bakso. Bagi polisi, ini adalah langkah maju, bukti kuat untuk menjerat keluarga Marta ke pengadilan. Tetapi bagi masyarakat, ini adalah luka yang akan bertahan lama. Luka dari kenyataan bahwa mereka pernah duduk bersama keluarga, tertawa, dan menyantap sesuatu yang seharusnya tidak pernah masuk ke dalam tubuh manusia.
Papan besar di ruang penyidik, penuh dengan foto wajah-wajah yang sebelumnya hanya dianggap orang hilang biasa. Kini, foto-foto itu bukan sekadar arsip, melainkan nyawa yang terpotong, tubuh yang telah berubah menjadi adonan. Benang merah menghubungkan nama, lokasi terakhir terlihat, dan bukti yang ditemukan. Setiap garis adalah jejak penderitaan yang akhirnya berakhir di pabrik bakso keluarga Marta. Korban pertama yang teridentifikasi adalah Buminah, pedagang sayur. Sandal yang ditemukan di pinggir kali cocok dengan miliknya. Dari uji DNA, salah satu potongan tubuh yang ditemukan di karung ternyata milik dirinya. Seorang ibu yang setiap hari bangun sebelum fajar, mendorong gerobak untuk menghidupi keluarga. Kini hidupnya berakhir dalam keheningan yang tidak pantas. Korban berikutnya adalah Rian, pemuda jalanan yang hilang beberapa bulan lalu. Potongan jaringan tubuh yang ditemukan di mesin giling mengandung DNA yang cocok dengan sisanya dari sisir rambutnya yang pernah disimpan oleh seorang teman dekat. Rian dikenal ramah, meski hidupnya keras. Ia sering membantu orang-orang di pasar, meski tak punya apa-apa. Di meja forensik, namanya menjadi bukti bahwa dunia tidak selalu adil pada mereka yang paling rapuh. Kemudian ada seorang pengamen tua bernama Pak Dewan. Tubuhnya ringkih, suaranya parau, tetapi ia selalu bernyanyi dengan hati. Ia hilang pada suatu malam setelah pertunjukan kecilnya di pinggir jalan. Keluarga kecilnya menunggu, namun yang datang hanyalah kabar pilu. Potongan tulang yang ditemukan di salah satu karung terbukti miliknya. Selain itu, seorang remaja bernama Dodi yang biasa membantu di musola juga terungkap sebagai korban. Ibunya menangis histeris ketika polisi datang membawa kabar. Potongan jaringan yang ditemukan pada bakso siap edar terbukti berasal dari dirinya. Seorang anak baik, yang hidupnya baru saja dimulai, harus berakhir di dalam mangkuk orang asing. Jumlah korban terus bertambah. Setiap hasil forensik membuka satu nama baru, satu wajah baru, satu keluarga yang hancur. Ada kuli pasar yang tubuhnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, ada anak jalanan yang lenyap tanpa kabar, ada seorang buruh kasar yang ternyata menjadi bagian dari adonan. Setiap nama bukan hanya statistik, melainkan cerita. Cerita tentang mereka yang tidak sempat berpamitan, tidak sempat melawan, tidak sempat menyelamatkan diri. Adi, penyidik yang memimpin kasus ini, menghadiri setiap sesi konfirmasi dengan keluarga korban. Ia melihat tangisan, teriakan, dan tatapan kosong. Ada yang marah, ada yang pasrah, ada yang tidak percaya. Di ruang-ruang sempit rumah korban, suasana selalu sama, kehilangan yang tak bisa dipulihkan. Malam-malam Adi menjadi semakin berat. Wajah-wajah itu menghantui tidurnya. Suara mesin giling bercampur dengan tangisan keluarga korban. Ia tahu, pekerjaannya bukan sekadar mencari bukti hukum. Pekerjaannya adalah membuka kebenaran yang selama ini dikubur dalam adonan bakso, kebenaran yang terlalu pahit untuk ditelan. Dengan semakin jelasnya identitas para korban, kasus ini berubah menjadi tragedi massal. Bukan hanya soal bisnis gelap, tapi tentang nyawa manusia yang diperlakukan seperti komoditas. Setiap nama yang terungkap adalah luka baru bagi desa, luka yang akan terus berdarah meski waktu berusaha menutupnya. Ruang interogasi yang pengap, cahaya lampu putih menyorot wajah seorang lelaki paruh baya yang duduk dengan tangan di borgol. Pak Marta, pemilik warung sekaligus pabrik bakso yang kini menjadi pusat horor, menunduk diam. Di depannya, berkas-berkas tebal terbuka, berisi foto korban, hasil forensik, dan catatan kesaksian. Di balik kaca, Adi berdiri memandangi, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulut lelaki itu. Setelah beberapa jam hening, akhirnya Pak Marta berbicara. Suaranya serak, berat, seperti seseorang yang sudah kalah. Ia tidak menyangkal. Ia hanya berkata pelan, "Saya tidak punya pilihan. Saya hanya ingin bertahan hidup." Penyidik senior yang duduk di hadapannya menatap tajam. Bertahan hidup dengan cara membunuh orang lain? Mencampur daging manusia ke dalam bakso? Tanyaannya menggema. Pak Marta menutup mata sejenak, lalu perlahan membuka kembali. Ia mulai menceritakan awal dari semua ini.
Usaha baksonya, katanya, dulu hampir bangkrut. Harga daging sapi terus naik, sementara pelanggan menuntut harga tetap murah. Utang menumpuk, rentenir menekan, dan ancaman kehilangan rumah menghantui. Di saat itulah, menurut pengakuannya, jalan keluar muncul. Awalnya hanya satu korban, seorang gelandangan yang ditemukan tak bernyawa di pinggir kota. Tubuhnya dibawa masuk ke gudang, dipotong, dicampur dengan daging sapi. Adonan itu diolah menjadi bakso. Rasanya ternyata lebih gurih, teksturnya lebih kenyal, dan pelanggan tidak curiga. Dari situlah segalanya dimulai. Tetapi alasan ekonomi hanyalah permukaan. Semakin dalam interogasi, semakin jelas bahwa motif ini lebih gelap. Bu Ratna, istri Pak Marta, disebut ikut mendorong ide itu. Ia percaya, berdasarkan bisikan dari seorang dukun, bahwa mencampur daging manusia akan membawa keberkahan dagang, membuat warung selalu ramai. Keyakinan klinik itu tumbuh, bercampur dengan keserakahan. Dari satu korban, bertambah menjadi 2, lalu 3, hingga belasan. Anak mereka, Joko, ikut terlibat. Ia yang sering mengangkut karung berisi tubuh korban, ia pula yang memastikan tidak ada saksi di sekitar gudang. Setiap malam, suara mesin penggiling menjadi saksi bisu kerja gelap keluarga ini. Mereka membangun sistem sendiri, menghapus jejak, dan menjalankannya dengan keyakinan bahwa tidak akan pernah terbongkar. Adi mencatat setiap pengakuan dengan rahang mengeras. Dalam hati, ia tahu tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan tindakan seperti ini. Alasan ekonomi, tekanan utang, atau bahkan keyakinan klinik, semua hanya topeng dari keserakahan yang mengorbankan nyawa manusia. Dalam catatan polisi, motif keluarga Marta terbagi dalam 2 lapisan. Pertama, kebutuhan ekonomi yang berubah menjadi obsesi. Kedua, keyakinan gelap bahwa daging manusia membawa tuah dagang. Kombinasi itulah yang membuat mereka nekat melangkah sejauh ini, melampaui batas yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang waras. Di luar ruang interogasi, berita tentang motif keluarga ini mulai menyebar. Masyarakat tercengang, marah, jijik, dan takut. Banyak yang tidak bisa menerima bahwa semangkuk bakso murah bisa lahir dari darah dan daging sesama manusia. Bagi Adi, pengakuan ini bukan akhir. Justru inilah awal dari luka yang lebih dalam. Karena kebenaran tidak hanya membuka fakta, tapi juga membuka luka yang akan sulit disembuhkan. Sebuah ruangan kecil di belakang rumah keluarga Marta, lebih mirip bilik gelap daripada gudang. Di sudutnya ada meja kayu tua dengan lilin-lilin hitam yang sudah meleleh, meninggalkan bekas cairan seperti darah beku. Dindingnya penuh coretan simbol aneh, tulisan aksara lama yang bahkan sebagian besar orang tidak bisa membaca. Di atas meja, sebuah mangkuk tanah liat masih menyisakan cairan merah pekat, bercampur bunga kering dan rambut manusia. Ketika polisi masuk ke ruangan itu, bulu kuduk mereka langsung berdiri. Ini bukan sekadar tempat penyimpanan. Ini adalah tempat ritual. Pak Marta mengaku, semua bermula ketika ia mendatangi seorang dukun terkenal di pinggiran kota. Dukun itu berkata, kalau kamu ingin daganganmu tidak pernah sepi, campurkan sedikit daging manusia. Itu akan menjadi penarik rezeki, sekaligus persembahan bagi penunggu gaib. Kata-kata itu seperti racun yang perlahan merasuk. Awalnya ia ragu, tetapi saat pertama kali mencoba, warungnya benar-benar menjadi lebih ramai dari biasanya. Pelanggan terus berdatangan, bahkan dari luar kota. Dari situlah, kepercayaan pada ritual itu semakin kuat. Setiap kali mereka membunuh korban baru, sebagian tubuh tidak hanya digiling untuk adonan, tetapi juga dipersembahkan dalam upacara. Bu Ratna memimpin ritual itu. Ia menyalakan lilin hitam, membaca mantra lirih, lalu meneteskan darah korban ke mangkuk tanah liat. Setelah itu, sebagian kecil daging diletakkan di sudut ruangan, dipercaya sebagai sesajen bagi makhluk gaib yang mereka sebut penunggu warung. Anak mereka, Joko, beberapa kali ikut menyaksikan. Ia masih muda, tetapi sudah terbiasa melihat potongan tubuh di lantai, mendengar mantra ibunya, dan mencium bau daging terbakar. Rasa takut yang seharusnya ada perlahan hilang,
digantikan oleh keyakinan bahwa semua itu adalah bagian dari usaha keluarga. Bagi keluarga Martha, ritual klinik ini bukan hanya pelengkap. Ini adalah fondasi keyakinan. Mereka benar-benar percaya bahwa tanpa persembahan manusia, warung bakso mereka akan kehilangan tuahnya. Bagi mereka, setiap nyawa yang melayang bukan hanya korban, tapi juga bayaran untuk mempertahankan bisnis. Adi mendengarkan semua pengakuan ini dengan dada sesak. Ia tahu ada banyak kejahatan yang didorong oleh uang, dendam, atau nafsu. Tetapi kali ini berbeda. Kali ini, ada keyakinan gelap yang membungkus kejahatan itu, membuatnya semakin sukar dipahami dengan logika. Temuan ritual klinik ini membuat kasus semakin gempar. Bukan hanya karena daging manusia digunakan sebagai bahan makanan, tapi juga karena ada unsur kepercayaan sesat yang menuntun tindakan. Masyarakat desa semakin resah. Sebagian marah, sebagian ketakutan, sebagian lain bahkan mulai percaya bahwa warung bakso itu benar-benar dijaga makhluk halus. Mereka menolak melewati gang tempat rumah keluarga Martha berdiri. Pihak kepolisian menutup ruangan ritual itu dengan segel. Semua benda di dalamnya disita, lilin hitam, mangkuk tanah liat, kain merah dengan noda darah, serta kitab lusuh berisi mantra. Semua dijadikan barang bukti, bukan hanya kejahatan pembunuhan, tapi juga praktik klinik yang menyesatkan. Bagi Adi, semakin jelas bahwa kasus ini bukan sekadar kriminal. Ini adalah percampuran antara keserakahan dan keyakinan gelap. Dan kombinasi itu telah menelan banyak nyawa tak berdosa. Ruang sidang yang penuh sesak, udara di dalamnya berat oleh bisikan, tatapan tajam, dan amarah yang ditahan. Di bangku terdakwa, keluarga Martha duduk berjejer. Pak Martha menunduk, wajahnya pucat. Bu Ratna duduk dengan pandangan kosong, sesekali menatap lurus ke depan seolah tidak mendengar apa-apa. Joko, anak sulung, terlihat gelisah, tangannya terikat borgol, bibirnya bergetar tanpa suara. Di sekeliling mereka, puluhan aparat berjaga, sementara di luar gedung, warga berkerumun, menuntut keadilan. Jaksa berdiri, membuka berkas tebal yang berisi bukti dan laporan. Satu persatu foto ditampilkan di layar sidang. Potongan tubuh yang ditemukan dalam karung, hasil uji forensik yang menunjukkan jaringan manusia dalam adonan bakso, dan foto-foto karung berdarah di dalam gudang. Setiap foto membuat ruangan terdiam. Sebagian orang menutup mulut, sebagian lagi menangis, dan ada yang memilih keluar ruangan karena tak sanggup melihat. Kemudian, saksi pertama dipanggil. Ia adalah mantan pekerja pabrik bakso yang pernah membuka karung berisi potongan tubuh. Dengan suara gemetar, ia menceritakan malam saat dirinya menyaksikan tangan manusia bercampur dengan daging sapi. Ruangan sidang terdiam, hanya suara isaknya yang terdengar. Ia berkata lirih, "Saya masih ingat baunya, saya masih ingat bagaimana jari-jarinya utuh. Sejak hari itu saya tidak pernah bisa tidur nyenyak." Saksi berikutnya adalah keluarga korban. Ibu dari Rian, pemuda jalanan, maju dengan langkah berat. Ia memegang foto anaknya, menangis sebelum sempat berbicara. Dengan suara parau, ia berkata, "Anak saya mungkin tidak sempurna, tapi dia anak baik. Dia tidak pantas berakhir seperti ini. Kalian menjadikannya makanan orang lain. Bagaimana hati kalian bisa tenang?" Kata-kata itu mengguncang ruangan, membuat banyak orang menitikkan air mata. Lalu giliran ahli forensik memberikan kesaksiannya. Ia memaparkan hasil uji laboratorium dengan nada datar, namun setiap kalimatnya seperti palu yang menghantam. Sampel yang diambil dari gudang dan bakso siap edar, terbukti mengandung jaringan manusia. Ini bukan kebetulan, bukan kontaminasi. Ini adalah campuran yang disengaja. Suara itu menggema, menegaskan bahwa kebenaran tidak bisa lagi ditolak. Pak Martha sempat diminta memberikan pembelaan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Saya hanya ingin keluarga saya bertahan hidup. Saya tidak punya pilihan," tetapi kata-kata itu membuat banyak orang marah. Dari bangku penonton terdengar teriakan, "Tidak ada alasan untuk membunuh. Tidak ada alasan untuk memberi makan manusia dengan manusia,
Hakim memukul palu keras, menenangkan ruangan. Persidangan berlangsung berhari-hari. Setiap saksi, setiap bukti, setiap pengakuan membuka luka baru. Wartawan menulis tajuk besar di koran harian, "Bakso Manusia, Tragedi yang Mengguncang Kota." Berita itu menyebar ke seluruh negeri, membuat orang ragu setiap kali duduk di warung bakso. Bagi keluarga korban, persidangan ini adalah tempat untuk bersuara. Tempat di mana mereka bisa meluapkan amarah, duka, dan kehilangan. Tetapi meski suara mereka terdengar, luka di hati tidak bisa sembuh begitu saja. Dan bagi keluarga Marta, persidangan ini adalah titik di mana semua topeng kebaikan runtuh. Di hadapan hukum, di hadapan masyarakat, mereka bukan lagi pedagang bakso yang ramah, melainkan pelaku kejahatan paling mengerikan yang pernah tercatat di kota kecil itu. Ruang sidang kembali penuh sesak pada hari putusan. Ratusan pasang mata tertuju pada kursi hakim yang tinggi, di mana palu keadilan diletakkan dengan tenang. Udara di ruangan itu terasa lebih berat daripada biasanya. Wartawan menyiapkan kamera, keluarga korban duduk dengan wajah tegam, sementara terdakwa, Pak Marta, Bu Ratna, dan anaknya Joko, menunduk, wajah mereka pucat tak berdaya. Hakim membuka berkas tebal, suaranya bergetar namun tegas. Satu demi satu pasal dibacakan. Pembunuhan berencana, mutilasi, perdagangan daging ilegal, praktik klinik yang menyebabkan korban jiwa, dan yang paling mengerikan, penyalahgunaan tubuh manusia sebagai bahan pangan. Setiap pasal yang disebutkan membuat ruangan terasa semakin sunyi. Tidak ada bisikan, tidak ada gerakan, hanya napas yang tertahan. Akhirnya, hakim mengetukkan palu 3 kali. Keputusan dibacakan. Pak Marta dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bu Ratna, yang terbukti ikut serta dalam ritual dan perencanaan, juga dijatuhi hukuman seumur hidup. Anak mereka, Joko, yang masih muda tetapi terbukti terlibat aktif mengangkut tubuh korban dan mengolahnya, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara tanpa pengampunan. Suasana di ruang sidang pecah. Sebagian keluarga korban berteriak lega, sebagian menangis, sebagian menatap kosong. Ada yang merasa keadilan tercapai, ada pula yang merasa tidak ada hukuman di dunia yang cukup untuk membayar penderitaan anak-anak, orang tua, dan saudara mereka yang sudah tiada. Pak Marta menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Bu Ratna tetap menatap lurus, dingin, seolah tidak ada lagi yang bisa disentuh di dalam dirinya. Joko menangis keras, tubuhnya bergetar saat polisi menggiringnya keluar ruangan. Di luar gedung, warga yang sejak pagi menunggu langsung menyambut putusan dengan sorak bercampur amarah. Sebagian meneriakkan kalimat, "Setimpal." Sebagian lain mengutuk keras, menyebut keluarga itu sebagai setan berbaju manusia. Jalanan dipenuhi emosi yang tak bisa ditahan. Warung bakso yang dulunya ramai kini dipagari dengan garis polisi dan diputuskan akan diruntuhkan. Bangunannya dianggap sebagai simbol kegelapan, tempat di mana nyawa manusia dihina dan dijadikan komoditas. Warga menolak untuk membiarkan gedung itu tetap berdiri. Bagi mereka, setiap batu bata mengingatkan pada tragedi, pada semangkuk bakso yang tak pernah mereka sangka mengandung daging manusia. Bagi Adi, penyidik yang mengikuti kasus sejak awal, putusan ini menutup satu bab panjang. Tetapi bukan berarti selesai. Di wajah-wajah keluarga korban, ia melihat luka yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Hukum memang sudah dijatuhkan, tapi kepercayaan masyarakat sudah runtuh. Setiap orang kini membawa trauma, setiap mangkuk bakso di warung manapun jadi dipandang dengan curiga. Hari itu, kota kecil itu resmi menutup pintu bagi sebuah cerita kelam. Tapi bayangannya akan terus hidup, menghantui, dan diceritakan kembali sebagai pengingat bahwa keserakahan dan keyakinan gelap bisa menyeret manusia ke jurang yang paling dalam. Sebuah kota kecil yang dulu dikenal hangat dan ramah kini berubah menjadi tempat yang penuh kecurigaan.
Ganggang yang biasanya riuh oleh suara anak-anak bermain kini sepi, pasar yang biasanya riang kini penuh tatapan gelisah. Warung bakso, yang dulu menjadi ikon kuliner rakyat, sekarang dipandang dengan takut. Bahkan sekadar aroma kuah mendidih bisa membuat orang terdiam, menoleh, lalu menyingkir. Setelah persidangan usai, rumah keluarga Marta ditutup rapat. Garis polisi masih melintang di pintu depan. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang berani masuk. Bagi warga, rumah itu sudah berubah menjadi simbol kegelapan, tempat di mana nyawa manusia dikorbankan, tempat di mana keserakahan dan keyakinan sesat merajalela. Beberapa warga mendesak rumah itu diruntuhkan, agar jejaknya lenyap, agar mereka bisa melupakan. Tapi sebagian lain berkata, biarkan berdiri, agar kita selalu ingat. Di jalanan, trauma itu masih nyata. Ibu-ibu yang dulu suka membungkus bakso untuk anak-anaknya kini lebih memilih memasak mie instan di rumah. Bapak-bapak yang dulu nongkrong di warung sambil menyeruput kuah hangat kini memilih kopi pahit yang hambar tapi lebih menenangkan. Warung-warung bakso lain kehilangan pembeli, meski mereka tidak bersalah. Semua karena bayang-bayang pabrik bakso manusia. Bagi keluarga korban, hidup tak lagi sama. Foto-foto anak, suami, atau orang tua mereka kini bukan lagi sekadar kenangan, melainkan pengingat pahit bahwa tubuh orang yang mereka cintai pernah diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Setiap kali mereka duduk di meja makan, ada hening yang sulit ditembus. Kehilangan itu bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual, seakan sebagian jiwa mereka ikut hilang. Adi, penyidik muda yang menuntun kasus ini dari awal, seringkali masih bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia mendengar kembali suara mesin penggiling, bau anyir yang menusuk, dan jeritan samar yang tak pernah bisa ia lupakan. Ia tahu pekerjaannya sudah selesai di mata hukum, tapi di dalam dirinya, cerita ini terus hidup, menempel, seperti noda yang tidak bisa dibersihkan. Warisan dari tragedi ini bukan hanya tentang pembunuhan berantai atau tentang bakso daging manusia. Warisan itu adalah rasa takut, rasa curiga, dan luka batin yang diwariskan pada generasi berikutnya. Anak-anak yang mendengar kisah ini dari orang tuanya akan tumbuh dengan peringatan, jangan sembarangan percaya, jangan mudah terlena oleh senyum ramah, karena di baliknya bisa ada niat jahat yang tak terbayangkan. Dan pesan moral dari kisah ini jelas. Keserakahan bisa membuat manusia berubah menjadi binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Keyakinan buta pada klinik bisa menyeret akal sehat ke dalam jurang kegelapan. Dan ketika keduanya bercampur, lahirlah tragedi yang menghancurkan banyak nyawa. Pabrik bakso keluarga Marta mungkin sudah ditutup, para pelaku sudah dijatuhi hukuman, tapi bayangannya akan tetap hidup. Setiap kali ada yang menyebut kata bakso di kota itu, seketika orang akan teringat kisah kelam ini. Sebuah kisah yang lahir dari keserakahan, tumbuh dari kegelapan, dan meninggalkan warisan ketakutan yang tidak akan pernah hilang. Dan begitulah, tragedi itu tamat. Tidak dengan kepuasan, tidak dengan kelegaan, melainkan dengan luka yang menjadi pengingat bahwa kebenaran terkadang terlalu pahit untuk ditelan, sama pahitnya dengan kenyataan bahwa manusia bisa tega memberi makan manusia kepada sesamanya. Dan itulah kisah mengerikan tentang pabrik bakso daging manusia. Sebuah tragedi yang mengoyak nurani, menghancurkan kepercayaan, dan meninggalkan luka yang tak akan pernah hilang. Kejahatan ini mengajarkan kita bahwa keserakahan dan keyakinan gelap bisa menyeret manusia jauh ke dalam kegelapan, lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Jika kisah nyata ini membuatmu merinding dan membuka matamu akan sisi gelap dunia, tekan tombol like sebagai bentuk dukunganmu. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya yang akan kami ungkap di channel ini. Karena di balik setiap cerita, selalu ada rahasia kelam yang menunggu untuk dibongkar.